Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kisah Nabi Dawud alaihi assalam, dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pelajaran-pelajarannya. Pelajaran-pelajaran yang akan kita ambil dari kisah Nabi Dawud alaihi assalam. Ada beberapa pelajaran, ya. Yang pertama disebutkan di sini di halaman 499 bagi yang punya kitabnya, ya. Awalan, yang pertama, al-mulku wal hukmu wal khilafatu umurun biyadillah. Al-mulku, kerajaan, wal hukmu, dan hukum, wal khilafah, dan khilafah, semua perkara ini di tangan Allah Ta'ala. Yu'tiha may yasha'u min ibadihi. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi sekali lagi pelajarannya, yang namanya kekuasaan, yang namanya hukum, yang namanya khilafah, ini semuanya di tangan Allah. Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala berfirman di surat Shad ayat ke-26, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadi engkau khalifah di atas muka bumi. Allah berfirman kepada Nabi Dawud bahwa Allah lah yang menjadikan Nabi Dawud menjadi khalifah, ya, di muka bumi ini. Jadi yang bisa mengangkat orang jadi raja, jadi pemimpin, itu Allah, kembalinya kepada Allah. Dan Allah di surat Shad berfirman, wa syaddadna mulkahu. Kami kuatkan kekuasaannya, kerajaannya. Kemudian di surat Shad ayat 20 Allah juga berfirman, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Allah berikan kepada Nabi Dawud hikmah dan kemampuan untuk bisa memutuskan perkara, memutuskan sengketa. Ini kemampuan yang jarang dimiliki oleh manusia. Dan juga di surat Al-Baqarah 251 juga Allah berfirman, wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dawud membunuh Jalut dan Allah menganugerahkan kepada Dawud kerajaan
yakni kekuasaan. Allah menganugerahkan hikmah dan Allah mengajarkan ilmu apa yang Allah kehendaki. Kemudian kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 26, ya, di sini sangat jelas sekali bahwa Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah, raja dari segala raja, ya, yang memiliki kekuasaan. Malikul mulk. Tu'til mulka man tasha. Engkau menganugerahkan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau mencabut kekuasaan, kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau mengagungkan, memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ada semua kebaikan dan Engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, dari sini kita tahu bahwa kerajaan, kemudian hukum, kekuasaan juga, khilafah, ini perkara-perkara yang kembalinya ke tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki juga. Tetapi di sini disebutkan oleh beliau, ya, sesuatu yang sangat bagus untuk kita perhatikan, apalagi bagi kita sebagai rakyat dan juga sebagai pemimpin. Di sini ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban pemimpin, ada hak dan kewajiban yang dipimpin. Kita semua harus tahu, kita sebagai rakyat harus gimana, dan sebagai pemimpin harus bagaimana. Fal mulku wal hukmu wal khilafatu ni'matu min Allah 'alal 'abd. Kerajaan, kekuasaan, ya, hukum, khilafah, ini sebuah nikmat dari Allah. Allah berikan pada hamba-Nya. Tabqa wa tadum wa tazid bisyukr. Dia akan tetap kekal, ya, dawam, bahkan nikmatnya bisa bertambah dengan kesyukuran, dengan bersyukur pada Allah. Wa tadhhabu wa tazulu bi kufriha. Tapi kebalikannya, dia akan hilang, akan lenyap ketika mengkufurinya. Wa min syukri ni'mati al-mulk wal hukm wal khilafah i'ta'ur ra'iyyah haqqaha. Bentuk syukur pemimpin, bentuk syukur raja, bentuk syukur presiden, ya, atau siapa saja para pemimpin, ketika dia angkat dan Allah kehendaki dia menjadi pemimpin, bentuk syukurnya adalah memberikan hak rakyat. Apa haknya harus kita paham. Wa min haqqir ra'iyyah 'ala ar-ra'i. Ya, dan juga harus tahu hak rakyat atas pemimpin. Nah, disebutkan di sini beberapa hak, ya, ada 4 hak rakyat yang harus diketahui oleh pemimpin dan harus ditunaikan oleh pemimpin. Yang pertama, an yahkuma bil haqqi wal adli wa la yadlimu wa la yuhabi ahada. Ini yang pertama. Menghukumi dengan hak, memutuskan hukum dengan hak, dengan adil, tidak zalim dan tidak pilih kasih. Wal yuhabi ahada. Allah Ta'ala berfirman di surat Sad ayat 26, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Dawud, kami jadikan engkau khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan hak. Jangan mengikuti hawa nafsu, niscaya
engkau akan tersesat dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, mereka mendapatkan azab yang keras, bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa akan hari hisab. Di sini ketika Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud, Allah perintahkan Nabi Daud untuk berlaku adil. Fahkum bainan nas bil haq. Hukumilah manusia dengan hak. Jangan ikuti hawa nafsu. Beginilah seharusnya pemimpin. Hakim harusnya begini. Kemudian kita lihat di surat Al-Maidah ayat ke-44, 45 dan 47 ya. Allah memberikan peringatan kepada para pemimpin, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang berhukum selain hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ancamannya berat bagi para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita lihat di sini penulis menurunkan hadis Usama. Walidzalika lamma jaa Usama ibn Zaid. Oleh karena itu ketika Usama bin Zaid mendatangi Rasulullah SAW, dan kita tahu Usama bin Zaid adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang paling dicintai, disebut hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yukallimu Rasulullah fil mar'atil mahzumiyah allati saraqat sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid berbicara kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Maksudnya ingin minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum potong tangannya jangan dilakukan. Dia wanita bangsawan ini. Kita lihat apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, Rasul berkata, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu minta syafaat tentang hukum Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Summa qama, kemudian Rasul berdiri dan Rasul berkhutbah. Dan Rasul bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu taraku." Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah sesungguhnya mereka itu apabila ada di tengah-tengah mereka orang yang mulia mencuri, bangsawan mencuri, taraku, mereka tidak menghukumnya, dilepaskan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, tapi kalau orang yang lemah itu mencuri, aqamu alaihi al-had, mereka menegakkan hukumnya. Mereka menegakkan had. Kemudian Rasul berkata, "Waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya langsung. Sendiri aku potong. Di sini kita mendapatkan pelajaran dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwa menghukumi manusia itu tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, la yuhabi ahadan, tidak berat sebelah. Dan Rasul menghabarkan di sini bahwa kebinasaan orang-orang sebelum kalian, kata Rasul, karena mereka pilih kasih. Ketika yang mencuri itu pejabat, anak pejabat, orang yang mulia, syarif, tidak ditegakkan hukum. Tapi ketika yang mencurinya adalah orang yang lemah, ditegakkan hukum.
ini sumber kebinasaan. Dan Rasulullah SAW berkata, seandainya, kata Rasul bersumpah dulu, waimullah, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad, maksudnya putri beliau, mencuri, aku potong tangannya. Ini kata Rasulullah SAW. Rasul ingin menegakkan keadilan. Hukum yang adil itu tidak tebang pilih. Yang kecil, rakyat kecil dihukum, begitu juga rakyat besar. Kalau ada rakyat kecil, rakyat besar itu ya. Maksudnya penguasa atau anak penguasa. Kalau mencuri, tegakkan juga hukum. Baru adil namanya. Nah, beratnya di sini tuh jadi pemimpin tuh. Bisa enggak tuh menegakkan hukum seperti ini? Kalau adil, Masya Allah. Imam yang adil, pemimpin yang adil, Allah akan naungi di akhirat kelak. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama kali yang disebut adalah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu ketika baik, kebaikannya Masya Allah banyak. Tapi ketika pemimpin jelek, buruk, dosanya banyak juga. Makanya jadi pemimpin itu sebenarnya yang ngerti fikihnya takut, bukan malah rebutan. Sebagian orang di masa sekarang rebutan ingin jadi pemimpin, akhi. Iklan di mana-mana. Habiskan duit, bikin pengumuman, baleho, itu saja udah habis banyak tuh. Kemudian keluarkan biaya banyak sekali. Macam-macam. Yang tidak jadi, stres, masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Sudah keluar banyak fulus. Yang jadi, yang pertama kali dilakukan pikirannya adalah apa? Gimana tuh balik lagi duitnya? Dan ajibnya sujud syukur lagi. Ya. Kalau kaum salaf, Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz, yang adil, akhi, yang dia waktu menjabat jadi khalifah itu, semua hartanya dia serahkan ke Baitul Mal. Bilang ke istrinya, sekarang jadi khalifah nih, mau enggak serahkan semua hartanya? Subhanallah, miskin, khalifah miskin. Umar bin Abdul Aziz. Kemudian malamnya dia menggigil seperti burung usfur kena air begitu. Karena saking takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis. Jadi pemimpin menangis. Nah, berbeda dengan sebagian orang menjadi pemimpin ketawa-tawa, senang, malah sujud syukur, terima kasih. Gimana ceritanya? Fikihnya terbalik. Ya, yang lebih parah lagi, jadi pemimpin berpesta pora, menang, kemudian minum minuman keras, joget, subhanallah. Ya, kita lanjutkan ikhwan. Ini yang pertama ya. Jadi pemimpin itu harus adil. Yang kedua, wa min haqqir ra'iyati 'ala ar-ra'i an yansaha lahum da'iman. Di antara hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin adalah menasihati mereka selalu, mengarahkan kepada yang baik, ikhlas untuk rakyatnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 142, "Ma min amirin yali amral muslimin." Tidaklah seorang amir pun, pemimpin, tidaklah seorang pemimpin yang mendapatkan amanah ngurusi urusan kaum muslimin, tsumma la yajhad lahum, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mereka, wa yansahu, dan tidak lurus, tidak menasihati mereka, tidak ikhlas, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, dia tidak akan bisa masuk surga bersama mereka. Ini hak yang kedua, ya. Yang ketiga,
Wa min haqqir ra'iyyati 'ala ar-ra'i alla yaghshahum. Hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin adalah tidak menipu rakyat, tidak membohongi rakyat, tidak gish. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba dikasih amanah oleh Allah untuk mengurusi urusan rakyat, yamutu, kemudian dia meninggal, yauma yamutu wa huwa ghashun, di hari meninggal dia menipu rakyatnya, li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Subhanallah. Ancamannya besar sekali, akhi. Jadi kalau ada pemimpin bohongin rakyat, nipu rakyat, gish, ancamannya tidak masuk surga. Rasul bilang illa harramallahu alaihi jannah, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Ini ngeri kan? Surga hilang gara-gara nipu rakyat. Orang beriman itu mikir 2 kali makanya. Jadi pemimpin itu bukan urusan yang ringan sebenarnya, tapi urusan yang berat. Urusan yang berat. Tanggung jawabnya berat. Ada orang terlantar saja satu dari rakyatnya, ditanya sama Allah. Dan itu yang ditakuti sama Umar bin Abdul Aziz. Dan itu yang ditakuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya Umar malam itu enggak tidur kadang. Umar bin Khattab, kalau istilah kitanya belusukan di malam hari itu. Ya, lihat keadaan kaum muslimin pan. Kemudian mendengarkan tanpa sengaja ada seorang ibu penjual susu ya sama putrinya. Kata ibunya itu, "Ya ibnatah, ikhlitil labana bil ma." Wahai putriku, campur ini susu dengan air biasa. Kemudian kata putrinya, "Ya ummah, ala takhafina min Umar." Wahai ibuku, tidakkah ibu takut sama Umar? Kemudian kata ibunya, "Ya ibnatah, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar." Wahai putriku, engkau sekarang berada di tempat yang Umar enggak ngelihat. Campur susu ini dengan air biasa. Maksudnya apa? Supaya untung. Lihat akhi, air susu membahayakan, air putih membahayakan enggak? Tidak membahayakan. Untuk ngambil keuntungan dikit aja, kasih supaya untungnya banyak. Subhanallah. Tapi anak putri ini yang solehah gak mau melakukannya karena takut sama Allah. Dia bilang kepada ibunya, "Ya ummah, in kana Umaru la yarana fa rabbu Umar yarana." Ya ibuku, betul seandainya Umar tidak melihat kita, ibu, Robnya Umar, Allah Subhanahu wa taala ngelihat kita, ibu. Allah ngelihat. Subhanallah. Lihat. Dan ajib ikhwan, anda teruskan kisah ini ya. Wanita ini nanti punya keturunan yang luar biasa. Umar ketika tahu wanita ini solehah, walaupun hidup seadanya, Umar nanya ke anak-anaknya yang belum nikah, siapa yang mau nikah? Nah, di antara anaknya Umar nikah dengan putri yang penjual susu ini. Hidupnya biasa, seadanya, miskin. Tapi bersabar. Allah jaga keturunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih berkah keturunannya. Dan di antara keturunan wanita ini, keberkahan solehnya, ada keturunan yang luar biasa yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Yang di masanya susah mendapatkan orang miskin. Padahal menjabat cuma 2 tahun. Nyari orang miskin untuk dikasih sedekah susah, akhi. Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Dari sini kita dapat pelajaran, ikhwanya Allah muliakan. Kalau kita sekarang hidup seadanya,
hidup nggak dikatakan hidup kaya, sabar. Yang penting berkah. Allah jaga keturunannya. Seperti wanita ini. Dan ketika seorang orang tua menjadi orang tua yang soleh dan solehah, hartanya dijaga, keturunannya dijaga. Dan ini investasi sesungguhnya. Kita ingat di surat Al-Kahfi ketika Musa alaihi salam dan Nabi Khidir berjalan, ada kisahnya kan? Di antara kisahnya itu, kisah yang ketiga itu, Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke sebuah kota, penduduk kota itu bakhil. Tidak ngasih ke mereka tidak menjamu mereka. Tidak menjamu mereka karena bakhil. Kemudian Nabi Khidir melihat ada dinding mau roboh, dinding itu. Kemudian diperbaiki, diluruskan lagi. Kata Nabi Musa, kenapa kau enggak ambil upah tuh? Kemudian kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan kita. Sudah 3 kali. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir, kenapa dia melobangi perahu, kenapa dia membunuh anak kecil. Dan yang ketiga ini, tentang tembok ini yang mau roboh, disebutkan wa ammal jidaru. Adapun jidar itu, dinding yang mau roboh itu milik siapa? Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Milik 2 anak kecil, anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya kata Allah ada kanz, harta 2 anak yatim ini. Dan disebutkan ajibnya di ayat itu, wa kana abuhuma salihah. Bapak dari 2 anak yatim ini bapak yang soleh. Kenapa Allah sebut bapaknya soleh, akhi? Pasti ada maksud. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bapaknya ini bapak yang soleh, melainkan kesolehan itu berkah. Dan keberkahannya sampai kepada anak cucu. Jadi kalau kita, ikhwan yang Allah muliakan, ingin punya anak dijaga sama Allah, ingin punya harta dijaga sama Allah, keturunan kita dijaga sama Allah, jangan khawatir, jadi hamba yang soleh. Pasti dijaga. Pasti itu. Tidak kebalikannya. Ya. Orang investasi harta untuk anak-anaknya, tapi dirinya jauh dari Allah. Tidak ada keberkahan. Kaya betul. Anaknya gede-gede. Justru anaknya berharap bapaknya cepat mati. Kapan abah mati? Ya. Kenapa? Ingin cepat dapat harta warisan. Bahkan habis itu berantem sesama keluarganya. Karena tidak berkah. Ini perhatikan. Ya. Jadi investasi yang paling bagus untuk anak keturunan dan harta adalah apa? Kesolehan. Titik. Kesolehan itu. Terus gimana caranya? Perbaiki diri. Tauhidnya perbaiki, iman perbaiki, hubungan dengan Allah perbaiki, sholatnya diperbaiki, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya diperbaiki. Soleh. Berkah. Kebalikannya, kalau maksiat akan berpengaruh juga kepada sekitar. Karena orang salaf dulu ketika maksiat terasa tuh pada istrinya, pada keluarganya, pada binatangnya terasa. Anda ingin bertanya sama antum, yang bisa jawab, Masya Allah, mumtaz. Apa dalil bahwa maksiat itu berpengaruh kepada sekitar? Kemaksiatan yang dilakukan oleh siapapun dari kita berpengaruh pada diri kita dan sekitar kita. Siapa yang ngasih dalil? Silakan. Bismillah.
Yang bisa ngasih dalil nggak disuruh pulang sama mana? Ya, tetap di sini. Ya. Dalilnya Hajar Aswad. Dulu ya waktu Ustadz rahimahullah, Ustadz Yazid rahimahullah, kita terkenang tuh. Ingat hari Rabu, Anda sering ketemu di Minhajus Sunnah di Bogor. Itu beliau sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ini nggak lupa gitu. Di antara ini pertanyaan ini. Ayo. Di antara kita, di antara asatidzah, apa dalilnya? Kata beliau. Bahwa maksiat itu berpengaruh di sekitar. Itu. Mikir kita, ya. Habis itu beliau kasih tahu Hajar Aswad. Gitu. Ya. Nah, kita bisa tuh meniru ya, kita baca apa, kemudian kita tebak-tebakan sama keluarga. Ya enggak? Istri, anak-anak, antum baca dulu. Habis itu tanya supaya hidup ilmu itu. Nah, beliau begitu di antara kita. Di antara murid-muridnya, ayo, saya bisa jawab, kata saya. Mikir satu jawab ini. Nah, beliau bilang Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad tahu, ikhwan yang Allah muliakan. Itu batu kata Rasul, batu surga, putih asalnya. Turun ke bumi kan? Kemudian jadi apa dia? Hitam. Apa kata Rasul? Sawadathu khotoya bani Adam. Dia jadi hitam karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa anak cucu Adam. Awalnya putih jadi hitam. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kesalahan, dosa, maksiat itu berpengaruh di sekitar lingkungan. Nah, itu terasa. Sebelum berpengaruh ke orang, berpengaruh kepada kita dulu. Maksiat. Ya. Nah, ini dia. Baik. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, sebaik-baik investasi itu anak yang soleh, kesolehan. Kalau kita ingin punya anak dijaga sama Allah, gak usah pusing-pusing, serahin sama Allah. Serahinnya dengan cara apa? Kitanya yang banyak ibadah, berbanyak sholat, berbanyak zikir, berbanyak sedekah, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting buat kita. Nah, kita lanjutkan ikhwan Allah, ya kan? Yang keempat ya. Wa min haqqir ra'iyya 'ala ar-ra'i an yarfuqa bihim wa la yashqu 'alaihim wa la yashqu 'alaihim. Di antara hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin adalah berkasih sayang kepada rakyat. Jadi pemimpin itu harus sayang sama rakyatnya. Tidak menyusahkan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih riwayat Muslim nomor 1828 di sini disebutkan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doanya Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapapun orang yang diberi amanah untuk mengurusi urusan umatku, kemudian dia menyusahkan mereka, maka balas ya Allah, susahkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan barang siapa orang yang diberi amanah ngurus urusan umatku, kemudian dia sayang, dia berlemah lembut, farfuq bihi, maka balaslah ya Allah, sayangi dia. Subhanallah. Ini doanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin yang baik, yang sayang, dapat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang. Al-jaza' min jinsi al-amal. Pemimpin yang menyusahkan rakyatnya disusahkan sama Allah. Makanya siapapun di antara kita
ketika diberi amanah, ya, baik pemimpin atas atau bawahnya, ya, yang ngurus urusan masyarakat, jangan susahkan masyarakat. Permudah. Kalau bikin surat-surat harus selesai sehari, selesaikan sehari. Kalau harus bisa selesai 1 jam, selesaikan. Jangan sampai sebulan 2 bulan. Jangan sampai main catur. Ya, ada di sebuah instansi main catur malah. Ya, ini. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ar-ra'i sayarji' ila rabbih wa yaqifu baina yaday rabbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa pemimpin itu akan kembali kepada Allah. Semua kita akan balik kepada Allah. Siapapun di antara kita, rakyatnya, pemimpinnya juga. Wa yaqifu baina yaday rabbih. Kemudian ia berdiri di hadapan Allah. Wa yas'aluhu an ra'iyatihi allati istar'ahu iyyaha. Dan Allah akan menanyainya, meminta tanggung jawab kepadanya dari urusan rakyat yang Allah amanahkan kepadanya. Fa'an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu pemimpin, dan dia akan dimintai tanggung jawab dari urusan rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlih. Seseorang pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia akan dimintai tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Jadi suami itu atau bapak pemimpin tuh bagi keluarganya. Jadi siapapun di antara kita yang jadi bapak, punya istri, punya anak, ditanya sama Allah nanti, ditanya duluan. Ya, makanya jangan biarkan kalau ada anak nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab. Anak nggak sholat, jangan didiamin, suruh sholat. Ya, nanti akan ditanya. Jangan sampai maksiat masuk ke rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita, ia merupakan pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Jadi wanita pun pemimpin. Pemimpin di rumah suaminya. Suaminya ketika enggak ada, bagaimana tuh dia ngurus rumah tangganya, anak-anaknya. Nah, wanita yang solehah itu wanita yang pandai menjaga dirinya. Ketika suaminya enggak ada, dia jaga dirinya, dia jaga rumah tangganya, dia jaga harta suaminya, keluarganya dijaga, betul-betul dia terhormat dirinya. Tidak punya teman yang jelek, ya, apalagi selingkuhan, wal iyadzubillah. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pembantu juga, dia pemimpin dalam harta tuannya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab dari apa yang dia pimpin. Jadi semua kita pemimpin. Dan kita semua akan dimintai tanggung jawab. Sebelum kita dimintai tanggung jawab, ditanya sama Allah di hari kiamat. Dan pasti itu akan ditanya, persiapkan jawaban kita semua. Nanti kita akan jawab apa? Ya.
Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita punya istri, didiemin saja istri kita bermaksiat, istri kita tidak sholat, nggak pakai jilbab, nanti ditanya sama Allah. Jangan diamkan saja. Istri itu bengkok. Siapa yang bilang istri bengkok? Rasul, karena diciptakan dari tulang rusuk. Didiamkan, bengkok terus. Dipaksa, patah. Ini wanita. Ya. Wabil muqabil, kita lanjutkan ya. Wabil muqabil fa inna lirra'i huquqan fi a'naqi ra'iyatihi. Nah, sekarang rakyat. Ya, rakyatnya itu juga harus tahu. Jadi kewajiban mereka atas pemimpin. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi ada ilmu tentang kepemimpinan, ada ilmu tentang kerakyatan. Kita jadi rakyat juga harus tahu gimana sikap kita. Rakyat yang baik itu bagaimana? Dan ini diajarkan sama Islam. Diajarkan sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rakyat yang baik itu yang bagaimana sifatnya? Tahu hak pemimpin. Nah, kita semua jadi rakyat nih. Ya kan? Ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Baik, sebelum ana baca, saya tanya dulu Isya berapa menit lagi? 2. Ya, nanti antum kasih tahu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ya. Nah. Berapa? Sudah? 1 menit lagi. Apa kita harus ngelamun gitu? Nunggu 1 menit. Baik, barakallahu fiik. Lanjut dulu ya. Yang pertama, kewajiban rakyat an yasma'u lahu wa yuti'u ma lam ya'murhum bi ma'siyatillah. Ini kewajiban kita. Ya. Mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Ini yang harus kita perhatikan. Karena kita rakyat nih semua nih. Rakyat. Sekali lagi, mendengar dan taat sama pemimpin. Selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Dan dalilnya ada di Quran dan Sunnah. Di Quran surat An-Nisa 59. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian dan pemimpin kalian. Jelas ini. Taib, kita isya dulu, bukan isya, azan dulu, habis itu kita lanjutkan insyaallah tentang kewajiban rakyat atas pemimpinnya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Yang pertama, untuk rakyat taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, fata'atuna liwulatil amri minna ta'atun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada pemimpin kita selama tidak memerintahkan maksiat merupakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Wa qurbatun yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih. Ini merupakan bentuk kurbah, taqarrub kita kepada Allah. Jadi di antara taqarrub itu adalah taat kepada Allah. Jadi ketika kita taat kepada ulil amri, ini bagian daripada ibadah, taqarrub. Kita enggak melanggar, ini bagian pada ibadah. Yang paling gampang contohnya apa, akhi? Taat. Yang paling gampang. Kalau pakai motor, naik motor nih, pakai helm. Itu yang paling gampang aja dulu deh. Ya? Pakai motor, helm pasang. Lampu merah, lagi merah, berhenti. Itu bagian daripada ketaatan. Jangan nggak pakai helm. Terus atau pakai peci belum cukup itu, kan ada tuh, ya. Sebagian orang Islam memalukan, apalagi kalau misalkan dia itu ustadz atau kiai, harus belajar lagi, belajar TK nanti, pakai peci putih, pakai motor, ditilang, prit, nggak pakai helm, kenapa salah saya? Nggak pakai helm, cukup pakai topi ini, sakti. Ini kita mau ketawa lihatnya, ya tidak? Jadi taat yang kelihatan, yang mudah-mudah lah gitu. Lampu merah berhenti. Kemudian kecepatannya berapa? Antum lakukan 60 ya. 80. Itu bisa enggak seperti itu tuh? Ya. Jangan terabas dah. Cus. Saya kan pembalap misalnya gitu. Ya, bisa kita begitu juga, akhi. Emang nggak bisa? Bisa, tapi kan nggak boleh. Taat sama aturan, itu termasuk taat sama pemimpin ulil amri. Bisa nggak tuh? Ya, ini dulu dilakukan. Jangan kebut-kebutan, pakai motor, knalpotnya jangan digedein. Rusak telinga ini. Kasihan orang yang ini kan. Nah, orang yang dengarnya. Kan nambah dosa sebenarnya itu. Nambah didoain jelek. Ya kalau antum punya motor, kalau motornya udah bagus, knalpotnya adem, jangan diubah dengan knalpot gitu ya. Itu jelek, itu ganggu orang. Itu nambah dosa. Kan kalau orang ngumpat, kurang asam, celaka loh. Ya, bisa celaka enggak, akhi? Pas ketika diumpat, di saat doa dikabul. Gimana tuh? Dan dia berbuat salah. Ngeri, akhi. Celaka itu orang. Dan sampai kita melakukan perbuatan yang mendatangkan bahaya pada diri kita sendiri. Nah itu. Kita kan inginnya didoakan. Ya orang yang baik, ya makanya kita sedekah tuh sama orang miskin. Didoakan malamnya, masya Allah, ana dimudahkan sama si fulan, ya Allah kasih dia balasan yang baik, gitu. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya ulangi lagi hadisnya ya. Man ata'ani faqad ata'allah, kata Rasul. Orang yang mentaatiku, hakikatnya dia taat sama Allah. Wa man asani faqad asallah.
barang siapa yang memaksiatiku, dia memaksiati Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat sama pemimpin, sesungguhnya dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad asani. Dan barang siapa yang memaksiati pemimpin, dia hakikatnya bermaksiat kepadaku. Amir di sini adalah pemimpin, bukan amir kelompok jamaah tertentu. Nah, ini salah penafsiran. Ada sekelompok pengajian ngangkat ustadznya jadi amir. Kemudian si amir itu bilang kepada jamaahnya, "Ana amir kalian, baiat. Kalau taat, kalian masuk surga. Kalau nggak taat padaku, berarti maksiat sama Rasul." Nah, ini amir-amiran namanya. Ya, amir bohongan. Ada yang semacam ini, akhi. Ya, orang suruh baiat, padahal amirnya nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Arab nggak ngerti, kemudian juga ilmu nggak punya, zakat nggak ngerti juga. Ngakunya amir, gitu. Nah, ini namanya pemerkosaan terhadap dalil. Ya, muridnya orang-orang bodoh. Baik. Kita lanjutkan. Rasul SAW bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha." Bagi seseorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, fi ma ahab wa kariha, dalam hal yang ia sukai atau dia tidak sukai, ila an yu'mar bi ma'siyah, kecuali kalau diperintah untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah untuk melakukan maksiat, tidak ada ketaatan, tidak boleh mendengar dan taat. Terakhir, saya akan sampaikan hadis Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah wasami wa ta'ah." Aku wasiatkan kepada engkau untuk mendengar dan taat. Wa in umira alaikum abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi perselisihan ini banyak. Nah, kita diperintahkan apa? Kata Rasul, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Itu tugas kita. Tugas kita jangan sok pinter, jangan sok pahlawan, nyatukan orang. Ya. Tugas kita itu, kata Rasul, untuk dengar, untuk apa? Ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bukan berarti kita senang perpecahan, enggak. Ya. Kita ikuti ini hadis. Al-Mahdiyin ar-Rasyidin, yang mendapat petunjuk dan rasyid, tamassaku biha, pegang, ya, pegang dia, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan kuat dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Inilah yang bisa kita bahas, ikhwan yang Allah muliakan. Jadi baru satu, ya, tentang hak pemimpin atas rakyatnya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, nomor 2 dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.